Pagi buat anak kelas 11 IPA, kita belajar pada hari ini tentang alkana. Apa yang kita ketahui tentang alkana? Yang pertama, dia merupakan hidrokarbon jenuh, di mana hidrokarbon jenuh rantai karbon berikatan kovalen tunggal. Kemudian yang kita ketahui tentang alkana, rumus umumnya atau rumus molekulnya adalah CnH2n ditambah 2. Dari mana kita peroleh rumus molekul ini? Misalnya saya ambil ada C4 misalnya. Kita ingat setiap satu buah karbon memiliki 4 buah elektron valensi yang diartikan dia dapat mengikat 4 atom yang lain. Tapi kalau sudah berikatan antara karbon dengan karbon, maka jumlah H yang diikat sesuai dengan jumlah tangannya. Saya ambil contoh, ini dia C yang pertama, dia mengikat 3 buah H. C yang kedua mengikat 2, C yang ketiga mengikat 2, C yang keempat justru mengikat 3. Nah, rumus molekul diambil misalnya ini C-nya ada 4, maka jumlah H-nya atas dan bawah adalah 8, berarti 4 dikali 2. Berarti kalau C-nya sebanyak 4, hanya 2 kali 4, itulah 8, berasal dari atas dan bawah. Kemudian tambah 2 berasal dari H pada ujung kiri dan ujung kanan. Setelah diperoleh rumus molekulnya adalah CnH2n tambah 2. Kemudian apalagi yang kita ketahui tentang alkana? Suku terendahnya, saya buat suku terendah adalah CH4. Ini disebut nanti metan. Kemudian kita ambil lagi deret homolognya. Artinya deret homolog ini yang segolongan dimulai dari yang terkecil dan seterusnya. Misalnya CH4. Kemudian kalau C-nya 2, maka hanya adalah sebanyak 6. Sesuai dengan rumus molekulnya. Kalau C-nya 3, berarti hanya 3 kali 2 tambah 2, berarti hanya 8. Kemudian C4 berarti hanya 10 dan seterusnya. Itulah deret homolog dari alkana. Kemudian selisih rumus molekul dari satu suku ke suku berikutnya sama dengan CH2. Apa maksudnya ini? Artinya selisih suku pertama dengan selisih suku kedua, berarti suku kedua dikurang suku pertama, C2H6 dikurang CH4 berarti sebesar CH2. Kemudian lagi bisa kita tuliskan selisih massa molekul relatif dari satu suku ke suku lainnya sebesar 14.
Apa maksudnya itu? Kalau kita hitung massa molekul relatif CH4 berarti 1 kali 12 tambah 4 kali 1 berarti 16. Lalu kalau kita hitung suku berikutnya C2H6, maka massa molekul relatifnya 2 kali 12 24 ditambah 6 kali 1 sama dengan 30. Maka selisih antara suku pertama dengan suku kedua sebesar 14. Apalagi yang kita ketahui tentang alkana? Titik didih semakin tinggi bila MR-nya semakin besar. Artinya maka titik didih C2H6 lebih tinggi dibanding dengan CH4. Seperti itu dia. Atau titik didih C4H10 lebih tinggi dari C3H8. Kemudian lagi titik didih makin tinggi bila rantai karbon semakin panjang. Nah, apa maksudnya ini? Misalnya ya, yang massa molekul relatifnya sama. Misalnya saya ambil, ini dia. Ini yang pertama. Yang kedua, atau saya buat 5 ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, saya buat dia bercabang, seperti ini. Kemudian yang ketiga, saya buat ini. Ini rumus molekulnya sama-sama C5H12. Ini juga C5H12. Ini juga C-nya 5H12. Jadi karena rumus molekulnya sama, otomatis massa molekul relatifnya juga sama. Apakah titik didihnya sama? Tidak. Ditulis di sini titik didih semakin tinggi bila rantai karbon semakin panjang. Berarti siapakah yang memiliki titik didih paling tinggi? Adalah yang pertama. Karena rantainya memiliki rantai paling panjang. Kemudian yang kedua dan yang pertama. Jadi urutan titik didih dari yang tinggi ke rendah adalah yang seperti ini lurus, kemudian bercabang 1, kemudian bercabang 2. Nah, yang terakhir, alkana ini namanya berakhiran ana. Nah, itulah secara umum tentang alkana. Kemudian saya ambil misalnya rumus molekul. Kemudian namanya, kemudian rumus strukturnya. Nah, yang pertama atau yang paling sederhana, suku pertama tadi adalah CH4. Namanya ini adalah metan. Rumus strukturnya boleh digambarkan seperti ini. Atau tetap ya CH4. Yang kedua adalah C2H6. Namanya adalah etan. Nah, jadi saya gambar rumus strukturnya, ada C-nya 2. Ingat tangan karbon ada 4, pertama, kedua, ketiga. Seperti ini dia. Berarti jumlah H yang diikat sebanyak 6. Ini dapat ditulis menjadi CH3 yang pertama, kemudian dibuat garis,
kemudian CH3. Ini boleh juga ditulis CH3, CH3. Kemudian C-nya 3 hanya 8. Namanya adalah propan. Nah, kalau dibuat rumus strukturnya ada 3 buah C, maka jumlah hanya diikat adalah ada sebanyak 8. Seperti ini dia. Nah, ini bisa ditulis menjadi CH3, CH2, CH3, atau ditulis lagi menjadi CH3, nggak usah ditulis tangannya, CH2, CH3. Nah, selanjutnya adalah C4H10, namanya butana. C5H12, namanya adalah pentana. C6H14, namanya adalah heksana. C7H16, namanya adalah heptana. C8H18, namanya adalah oktana. C9H20, namanya adalah nonana. Dan C10H22, namanya adalah dekana. Nah, Bapak hanya ambil, misalnya sambil yang oktana ya, nggak usah dituliskan lagi seperti ini. Bapak harap kamu sudah mengerti. Langsung saja Bapak buat yang oktana, langsung CH3, CH2, 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 ada sebanyak berapa kali ini? Ada sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti baru CH3. Seperti ini dia penulisannya untuk nona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah rumus struktur dari nona. Nah, ini bisa disingkat, ditulis menjadi CH3, kemudian yang 7 CH2 ditulis menjadi, saya buat kurung, CH2 sebanyak 7 kali baru CH3, agar penulisannya semakin singkat. Itulah rumus molekul, nama, dan rumus struktur dari alkana. Jadi Bapak harap kamu bisa membuatkan rumus struktur seperti ini dari butana, pentana, dan seterusnya, lalu merubahnya ke dalam bentuk seperti ini, dan juga merubahnya dalam bentuk peningkatan seperti ini.